Bersabarlah Nabi, bersabarlah Muhammad, sebagaimana kesabaran Rasul-Rasul yang memiliki keteguhan hati. Rasul-Rasul dulu dihujat, dihina, bahkan Nabi Isa. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Brother Phil. Kembali kita akan menanggapi video saudara Edi Prayitno. Di dalam videonya kali ini, dia menentang tanpa ragu untuk melakukan mubahalah, yaitu saling kutuk-mengutuk. Tentu saja tantangan ini ditolak oleh tanpa ragu, karena di dalam ajaran Kristen dilarang untuk mengutuki orang lain. Gantinya mengutuk, kita diajarkan untuk memberkati. Saya akan menanggapi beberapa hal yang menurut saya tidak sesuai dengan fakta dari pernyataan saudara Edi Prayitno. Bahkan pernyataan saudara Edi Prayitno ini justru bertentangan dengan imannya sendiri. Secara tidak langsung dia sedang menghina kitab sucinya sendiri. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad SAW menghadapi orang-orang semacam ini. Mungkin ya gergeten ya lihat orang-orang semacam ini. Nabi Muhammad kalau mau itu tak azab, kamu tak hukum sekalian. Tetapi Allah perintahkan apa? Bersabarlah Nabi, bersabarlah Muhammad, sebagaimana kesabaran Rasul-Rasul yang memiliki keteguhan hati. Rasul-Rasul dulu dihujat, dihina, bahkan. Oke teman-teman, kita berhenti sejenak dan kita akan menanggapi pernyataan saudara Edi Prayitno barusan. Dia mengatakan ada ayat Al-Quran yang memerintahkan supaya Nabi harus bersabar. Saya pikir ini adalah ayat yang bagus ya, untuk bersabar dari segala penghinaan atau hujatan. Sejauh ini saya setuju dengan pernyataan dari saudara Edi Prayitno. Dia juga tadi katakan hal yang sama juga dialami para nabi-nabi sebelumnya, di mana para nabi-nabi sebelumnya itu dihujat dan dihina. Tetapi saya menemukan di dalam satu hadis dan juga disampaikan oleh Ustadz bahwa ada satu kesempatan di mana nabi dari saudara muslim ini memerintahkan orang untuk membunuh orang yang telah menghina nabi tersebut. Jika hadis ini benar yang dikutip oleh Ustadz berikut ini, artinya hal itu bertentangan dengan ayat Al-Quran yang dikutip oleh saudara Edi Prayitno yang memerintahkan Nabi untuk bersabar. Pertanyaannya, bolehkah saya bunuh orang yang menghina Nabi SAW? Kalau kita kembali ke dalil, boleh. Kalau kembali ke dalil, boleh. Nabi SAW pernah menyuruh para sahabat membunuh Ka'ab bin Ashraf. Baca dalam riwayat Bukhari. Kenapa? Ka'ab bin Ashraf ini selalu menghina Nabi SAW. Selalu menghina Nabi. Apa kata Nabi SAW? Siapa yang mau bunuh orang ini buat saya? Ponakannya Ka'ab mengatakan saya. Lalu pergilah mereka lalu menyelesaikan 3-4 orang bunuh Ka'ab bin Ashraf. Waktu mati pimpinan yang jahat ini, semua pengikutnya dari orang Yahudi yang tadi mencaci Nabi SAW ketakutan, berhenti, redam. Karena kepalanya sudah mati. Itu banyak contoh berhubungan dengan masalah itu. Ini bukan saya ajar anda ini supaya keluar dari masjid ini lalu berperang, bukan. Tapi kita harus ya adil, proporsional kita di sini. Artinya kalau memang saatnya membela agama, ya membela agama, gitu kan? Jangan tetap saja kita lemah. Oke teman-teman, kita baru saja mendengarkan bagaimana seorang ustadz mengutip suatu hadis dalam Sahih Al-Bukhari dan juga terdapat pada hadis-hadis yang lain, di mana Nabi saudara muslim menyuruh para sahabatnya untuk seseorang yang menghina Allah dan Nabi. Dan saya tidak tahu apakah hadis ini sahih atau tidak, tetapi kita lihat bersama tadi dikutip oleh seorang ustadz dan teman-teman tahu bersama siapa ustadz tersebut. Jika kita bandingkan dengan ayat Al-Quran yang dikutip oleh saudara Edi Prayitno yang memerintahkan Nabi untuk bersabar, justru hadis-hadis yang kita baru saksikan itu bertentangan. Karena Al-Quran mengatakan Nabi harus bersabar. Tetapi di dalam hadis yang dibaca oleh Ustadz tadi, justru
Nabi memerintahkan seseorang untuk dieksekusi. Benar tidaknya hadis tersebut saya serahkan pada saudara-saudara muslim, karena saya hanya membaca apa yang tertulis dan menunjukkan apa yang disampaikan oleh sang ustadz tadi. Mengenai hal yang barusan, itu tidak terlalu penting bagi saya. Tetapi fokus saya adalah bagian yang kedua dari pernyataan saudara Edi Prayitno. Sebelum kita menanggapi, mari kita saksikan sambungan dari pernyataan saudara Edi Prayitno yang tadi. Bersabarlah Nabi, bersabarlah Muhammad. Sebagaimana kesabaran Rasul-Rasul yang memiliki keteguhan hati. Rasul-Rasul dulu dihujat, dihina. Bahkan Nabi Isa juga disalibkan. Apakah Nabi Isa waktu itu juga melaknat orang-orang itu? Saat Nabi Isa disalib atau Yesus disalib waktu itu, apakah Yesus juga melaknat, mengazab orang-orang yang menyalibkan? Tidak. Itulah keteguhan para nabi. Nabi-nabi dihina, dicemooh, dicaci maki. Nabi-nabi sabar. Oke teman-teman, kita sudah saksikan bersama bagaimana pernyataan saudara Edi Prayitno. Jika teman-teman tahu bagaimana keyakinan dari seorang muslim, tentunya apa yang dikatakan oleh saudara Edi Prayitno justru bertentangan dengan pernyataan Al-Quran. Tadi barusan kita dengar bersama bagaimana saudara Edi Prayitno mengatakan ketika Isa atau Yesus disalib, dia bersabar dan tidak melaknat orang-orang yang telah menyalibkan dia. Pernyataan saudara Edi Prayitno tadi justru bertentangan dengan surah An-Nisa ayat 157 yang mengatakan bahwa Nabi Isa menurut keyakinan dari saudara muslim justru tidak disalibkan. Justru yang disalibkan menurut surah An-Nisa 157 adalah seorang yang sudah diserupakan dengan Nabi Isa. Dari sini kita bisa melihat alih-alih saudara Edi Prayitno ini membuat video untuk membuat pembelaan terhadap agamanya atau keyakinannya, justru dengan video itu dia sedang mempersalahkan Al-Quran yang menjadi kitab sucinya sendiri. Dari pernyataan saudara Edi Prayitno tadi justru membenarkan apa yang disampaikan oleh Injil, bahwa Yesus disalib. Dan ketika Yesus disalib, Yesus tidak memberi kutukan kepada mereka yang telah menyalibkan dia. Bahkan Yesus mengampuni. Mari kita dengarkan apa yang diajarkan Yesus di dalam Lukas 6 ayat 27 sampai 28. Tetapi kepadamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Oke teman-teman, demikianlah tanggapan kita terhadap pernyataan saudara Edi Prayitno. Semoga video ini dapat menambah pengetahuan teman-teman. Dan sampaikan video ini kepada saudara Edi Prayitno, karena apa yang dia katakan itu justru bertentangan dengan kitab sucinya sendiri. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, ini ada fitur baru dari YouTube, di mana teman-teman bisa mensupport channel Pil Pahit dengan cara mengklik thanks seperti ini, lalu akan muncul pilihan jumlah nominal yang teman-teman bisa support. Setelah itu kirim, teman-teman bisa mengirim dengan berbagai aplikasi seperti yang ada di layar. Terima kasih untuk dukungan teman-teman.